sudah terinstall, maka tampilan aplikasi pada layar handphone akan seperti ini, bergambar salah satu organ pencernaan, yaitu organ lambung. Nah, peserta didik dapat mengklik aplikasi yang sudah terinstall ini seperti ini. Nah, di sini terdapat tampilan portrait maupun landscape, jadi aplikasi ini dapat juga menyesuaikan layar. Kemudian di dalam aplikasi ini saya tambahkan background yang dapat diatur volumenya. Nah, di sini terdapat tombol next atau selanjutnya untuk melihat atau untuk memasuki pembelajaran yang lebih detail. Klik next. Nah, di sini terdapat judul sistem pencernaan manusia dan terdapat dua animasi mengenai gambaran tentang sistem pencernaan. Kemudian klik next. Nah, di sini terdapat beberapa petunjuk berupa icon-icon. Nah, di sini saya memberikan petunjuk tersebut bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam mengoperasikan aplikasi ini. Kemudian klik tombol selanjutnya. Di sini saya menyajikan beberapa poin penting, di antaranya kompetensi dasar, materi, video pembelajaran, dan tugas serta latihan soal. Nah, di sini dapat dibuka peserta didik secara urut dari atas, yaitu dari kompetensi dasar. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Sehingga peserta didik nantinya dapat memahami kompetensi apa yang harus dicapai. Kemudian klik tombol home. Untuk selanjutnya adalah ke materi. Klik materi. Nah, di sini sudah disajikan apersepsi agar peserta didik mulai berpikir mengenai pertanyaan yang disajikan. Kemudian klik tombol next. Di sini terdapat beberapa judul-judul yang nantinya jika diklik maka akan muncul penjelasan yang lebih rinci. Nah, di sini terdapat jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian kandungan nutrisinya itu, kemudian masuk ke pengertian dari proses pencernaan makanan, kemudian ke apa saja organ-organ pencernaan pada manusia. Kemudian di sini terdapat tambahan beberapa judul, diantaranya fungsi organ, kemudian zat kimia yang berperan, dan fungsi dari zat kimia tersebut dapat diklik sesuai dan yang diinginkan peserta didik. Nah, untuk layar ini sendiri dapat diperbesar untuk memperjelas tulisannya. Kemudian klik tombol next. Nah, kemudian di sini terdapat seperti apersepsi lagi untuk mengajak peserta didik mulai berpikir gitu mengenai
permasalahan yang umum terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian klik, nah terdapat penjelasannya. Kemudian klik yang satunya lagi, seperti ini. Kemudian klik tombol next. Nah, pada layar ini terdapat ikon bergambar buku. Nah, di sini maksud dari ikon bergambar buku tersebut sudah dijelaskan di slide yang petunjuk di awal tadi, yaitu agar peserta didik dapat mengulang pembelajaran sebelumnya berupa materi-materi dasar seperti organ-organ, kemudian kandungan nutrisinya tadi. Jika peserta didik belum paham, dapat mengklik ikon buku ini. Tapi jika peserta didik sudah paham, maka dapat lanjut dan klik tombol selanjutnya. Nah, di sini penjelasannya sudah tidak penjelasan yang dasar, tetapi sudah memasuki bagaimana proses pencernaan itu bisa terjadi. Kita klik seperti ini. Kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, di sini terdapat penjelasan lebih detail dari masing-masing organ dari sistem pencernaan. Mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Aduh, perutku sakit sekali. Apa ya yang kira-kira membuat perutku sakit sampai seperti ini? Nah, di sini kembali lagi peserta didik diajak untuk berpikir mengapa salah satu jenis penyakit pada sistem pencernaan berupa sakit perut itu umum terjadi. Kemudian peserta didik dapat mengklik ikon selanjutnya atau ikon yang bergambar usus. Untuk ikon atau tombol yang bergambar usus tersebut, ini sudah dijelaskan pada petunjuk sebelumnya yang mana menjelaskan bahwa ikon tersebut jika diklik akan kembali ke penjelasan mengenai sistem pencernaan. Jadi jika peserta didik belum paham mengenai proses sistem pencernaan, bagaimana sistem pencernaan itu berlangsung, maka peserta didik dapat mengklik ikon ini atau tombol ini. Tapi jika sudah paham, maka peserta didik dapat lanjut dan klik tombol next. Nah, karena sebelum slide gangguan pencernaan ini tadi sudah terdapat sedikit persepsi yang menanyakan kenapa perut bisa sakit. Nah, kemudian di sini masuk ke gangguan pencernaan termasuk ke diare atau MAH yang merupakan jenis penyakit yang menyebabkan perut itu sakit. Kemudian terdapat jenis gangguan pencernaan yang lain seperti hepatitis, kemudian obesitas, dan konstipasi. Ini dapat diklik sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan judul pada tombol-tombol di samping kiri ini. Kemudian klik tombol home untuk kembali ke poin-poin penting. Nah, materi yang disampaikan sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah video pembelajaran. Peserta didik klik. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya?
Kemudian jika peserta didik sudah kamu selesai dalam belum, menyimak video Bo. ini, maka dapat klik selanjutnya. Makanan Nah, di sini saya memberikan beberapa link video pembelajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat melihat video yang lainnya, tidak hanya video dalam aplikasi ini, agar pengetahuan peserta didik dapat bertambah. Kemudian di sini terdapat penambahan ikon-ikon seperti ini yang menandakan ini berupa gangguan pencernaan dan cara mengatasinya. Kemudian ikon movie ini dapat diklik peserta didik untuk melihat kembali video pembelajaran sebelumnya. Kemudian klik tombol home. Dan yang terakhir adalah tugas serta latihan soal. Nah, di sini peserta didik diminta untuk membuat poster yang mana menerapkan ajaran taman siswa berupa 3N. Kemudian untuk latihan soalnya, kita klik tombol selanjutnya. Seperti ini, sudah ada kuis pencernaan. Peserta didik dapat mencermati petunjuk kuis yang sudah tertera, kemudian mengklik start untuk memulai kuis. Nah, di sini sudah disediakan identitas diri dan keterangannya adalah wajib diisi oleh peserta didik. Kemudian klik kirim. Nah, di sini ada di pojok kanan atas terdapat batasan waktu pengerjaan sehingga peserta didik dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan setiap soalnya. Nah, di sini sudah tertera soal nomor 1. Peserta didik tinggal memilih jawaban yang dirasa tepat. Kemudian klik kirim. Kemudian jika peserta didik ragu atau lupa mengenai materi sehingga belum bisa menjawab, maka pertanyaan ini dapat dilewati dengan mengklik kirim dan memilih untuk nanti. Kemudian akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Pengerjaan soal dilakukan sampai akhir. Kemudian, ketika semua pertanyaan sudah terjawab, maka pertanyaan yang belum terjawab tersebut akan muncul di akhir. Jadi, jika pengerjaannya sudah sampai nomor 40, tetapi ada beberapa soal yang belum dikerjakan, maka setelah nomor 40 tersebut, muncul soal yang belum dikerjakan, agar peserta didik dapat mengerjakannya. Dan untuk pengisian jawaban atau kesempatan menjawab, hanya diberikan 1 kali menjawab. Kemudian setelah semuanya sudah terjawab, maka peserta didik dapat melihat hasil pengerjaannya dari semua soal. Klik view result. Kemudian akan terdapat keterangan seperti ini. Untuk kuis dapat dilakukan secara offline maupun online. Jika dalam keadaan online, maka harus dalam kondisi jaringan yang bagus, sehingga nantinya jawaban akan terkirim ke email guru. Tapi jika dilakukan secara offline, itu juga bisa. Nah, di sini tertera
seperti ini. Kemudian jika terdapat masalah untuk pengiriman email, berarti dapat dilaporkan secara offline. Kuis ini sudah dibuat dengan melihat kriteria kelulusan minimal untuk penilaiannya, yaitu 75. Kemudian jika sudah melakukan kuis, sudah menjawab semua pertanyaannya, maka dapat klik ulasan kuis. Nah, di sini peserta didik dapat mempelajari jawabannya yang benar dan yang salah.